A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wajhi wa thawabih. Ayyuhal muslimuna wal muslimat, al ikhwan wal akhwat, al kiram wal karimat. Insyaallah kita bersama dengan kitab Qawanin al-Baitil Muslim karangan Syekh Al-Alamah Said Hawa rahimahullahu ta'ala wa rahimana ajma'in. Kita masuk di pertemuan keempat dan kita masuk di konon yang ketiga. Di pertemuan yang kedua kita membahas tentang kerapian dan penampilan. Adapun konon yang ketiga ini, undang-undang yang ketiga ini membahas al-qanunu ats-tsalitsu qala rahimahullahu ta'ala fi khafdis sauti wa kitmanil asrari wa adamil izaj. Tentang khafdis saut, suara pelan-pelan, wa kitmanil asrar, menjaga rahasia antara anggota keluarga wabil khusus suami dan istri, wa adamil izaj, tidak mengganggu sesama anggota keluarga dan tidak mengganggu tetangga. Ini undang-undang yang nomor 3. Inna ahlal baitil wahidi jiranun wa ziyadah. Hubungan anggota satu rumah itu selain tetangga lebih dari itu. Jadi kita bersatu rumah itu lebih daripada bertetangga. Jika bertetangga mengharuskan kita menjaga adab-adab yang tinggi, maka kepada sesama anggota rumah itu lebih daripada hubungan pertetanggaan. Wa khulata'u wa ziyadah. Khulata' itu jamak dari khalid. Khalid memiliki makna partner atau orang yang berserikat dalam satu usaha. 2 orang, 3 orang berwirausaha bareng. Nah, anggota keluarga satu sama lain itu lebih daripada sekedar partner usaha. Jadi alaqohnya lebih kental lagi. Wa arhamun wa ziyadah. Kita terkadang memiliki keluarga tetapi tidak tinggal satu rumah. Itu memiliki hak yang besar atau memiliki ikatan yang kuat. Apalagi kalau serumah, sudah diikat dengan kerabatan, kerahiman, diikat satu rumah lagi. Lah itu berarti lebih lagi. Jadi intinya memiliki nilai yang lebih. Ya, kalau kita di satu rumah itu, jadi ikatannya sangat kuat. Wa min hahuna yata'akkadu fi haqqihim alla yuz'ija ba'duhum ba'dha. Karena kuatnya hubungan ini dan alaqah ataupun kuatnya hubungan ini mengharuskan kita untuk lebih menjaga haknya, tidak mengganggu satu sama lain. Wa alla yu'dhiya ba'dhuhum ba'dha, tidak menyakiti satu sama lain. Wa min ahammil muzijaj wal mu'dhiyat adh-dhajiju fil baiti wa raf'us shaut. Dan pokok dari mengganggu ataupun menyakiti adalah adh-dhajiju, membuat kegaduhan dan mengangkat suara. Nah, itu inti dari pembahas ini. Kemudian seperti biasa Syekh Al-Alamah Said Hawa rahimahullah memulai pembahasannya dengan hadis, kemudian beliau menjabarkan hadis tersebut, kemudian beliau meringkas hadis tersebut atau penjabaran dari hadis tersebut dengan poin-poin agar bisa difahami oleh pembacanya dan diamalkan dengan sistematis.
fa idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wala yajhar ba'dukum ala ba'din fil Qur'an. Bahkan kita tidak boleh mengangkat bacaan Quran kita jikalau ketika kita baca Quran ada orang di samping kita tuh sedang sholat sehingga sholatnya tidak khusyuk. Walaupun Quran itu sama-sama ibadah, tapi kita tidak boleh mengangkat suara yang menjadikan orang yang sholat tidak khusyuk, itu tidak boleh. Dan ini hadisnya ada di Muwatta Imam Malik ya, dan hadisnya sahih. Imam Baji ya, pengarang syarah Muwatta, beliau mengatakan kenapa tidak boleh kita mengangkat suara Quran kita ketika ada orang sholat? Li'anna fi dzalika idza'an atau idza'a ba'dihim li ba'din, karena itu ada menyakiti, wa man'an menghalangi minal iqbali ala sholah, dan menghalangi kekhusyuan sholat, wa tafrigis sirri laha, dan memfokuskan sholat, wa ta'ammuli ma yunaji bihi rabbahu minal Qur'an, dan menghalangi orang untuk mentadabbur Quran. Jadi mengandung unsur apa? Pertama, menyakiti, mengganggu kekhusyuan, mengganggu kefokusan, dan mengganggu mentadabburi Quran, menjadikan kita enggak, padahal itu baik lah. Apalagi yang tidak Quran itu harus lebih kita hindari lagi. Taib. Famin babi aula, lebih utama lagi, an la yushawwisha, mengganggu, ba'duna sebagian kita, ala ba'din sebagian yang lain, fima siwa dzalika, di apa-apa yang selain Quran. Fal baitul muslimu, sebuah keluarga muslim itu, la yasma'u ahluhu, sesama anggota keluarganya tidak mendengarkan, ma yu'dhihim au yushawwishu alaihim au yuz'ijuhum, tidak ada di sana yang saling menyakiti, saling mengganggu. Wala yasma'u minhu jiranuhu mithla dzalik, dan tetangganya juga tidak mendengarkan gangguan dari rumahnya. Wa tadbiqatu dzalika katsiratun, dan dari hadis ini bisa ada aplikasi yang banyak. Contoh yang disebutkan oleh Syekh, fa ahyanan, kadang-kadang yaftahu ahaduhum ar-radio wa television bima yusawwisu alal akharin fid dari wa kharijiha. Menyalakan radio atau TV atau zaman sekarang itu YouTube ataupun MP3 dengan suara yang mengganggu anggota rumah ataupun tetangga, enggak boleh. Wa ahyanan yaqra'u ahaduhum bisautin 'alin mimma yusawwisu ala ahli dari wa ala nasi bil kharij, atau membaca dengan suara keras yang sampai mengganggu. Wa ahyanan yaftahu ahaduhum al-mukabbira awil midya'a bima yusawwisu ala majma'in nas, seperti menyalakan mikrofon, sound system, speaker yang mana mengganggu orang-orang sekitar. Wa ahyanan yatanaqashu ahlul baiti ma'a ba'dihim aw ma'a ghairihim bisautin 'alin bima la tufhamu minhu hikmatun wa bima yatanafa ma'a adabil jalasat, atau sesama anggota rumah cerita atau sesama tetangga cerita dengan suara keras yang ketika dilihat itu tidak sesuai dengan adab-adab majlis. Wa ahyanan yatruku lis-sighari an yabku wad-duyufu julusun wala yahtammu ahlul baiti bidzalik. Ini permasalahan menarik. Jadi, jikalau anak kita menangis padahal di sana banyak orang dan kita membiarkan anak kita menangis tanpa memindahkan, menggendong, mendiamkan, itu juga termasuk menyelisihi adab. Wa ahyanan tarfa'ul mar'atu sautaha dakhilal baiti wad-duyufu julusun wal jiranu yasma'un. Dan terkhusus juga adalah perempuan. Perempuan mengangkat suara sampai kedengaran tamu atau kedengaran tetangga, ini juga menyelisihi adab. Wa kullu dzalik, semua contoh yang disebutkan tadi dari mulai radio, TV sampai perempuan yang mengangkat suara tadi, kata Syekh Said Hawa, wa kullu dzalika mustangkarun mustaghrabun mukhillun bil adabi. Semua itu tidak baik, sesuatu yang diingkari dan menyelisihi adab. Di halaman selanjutnya, laqad qala al-ustadzul Banna, yakni Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah taala, fi ihda wasayahu, di salah satu wasiatnya beliau berkata, la tarfa sautaka fauqa ma yahtajuhu as-sami'un. Jangan engkau mengangkat suaramu melebihi yang dibutuhkan pendengar. Fa innahu ru'unatun wa idzaun. Karena itu adalah ru'unah,
Ru'unah itu bisa diartikan kebodohan, wa idzaun dan menyakiti. Faraf'us sauti bin nikosh au bidzahik wal qahqahah. Qahqahah itu artinya tertawa terbahak-bahak. Ya, tertawa dengan suara. Faraf'us sauti bin nikoshi au bidzahiki wal qahqahati atharun an ru'unatin nafsi wa dalilun ala annaha lam tatahadzab wa lam yastati sahibuha an yadbitaha bidawabiti syar'iyyah kama anna raf'as sauti fihi idzaun lil ghairi li annahu yadullu ala adamil hashmah wa ala adami ihtiramis sami'in wa huwa khurujun an adabil kalimati wa an tariqati ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil kalam. Terbahak-bahak dalam tertawa, mengangkat suara tanpa ada kebutuhan, itu merupakan tanda bahwasanya jiwa seseorang itu belum tertazkiyatun nafas. Selain di sana juga mengandung menyakiti orang lain dan menunjukkan juga ala adamil hasmah, tidak ada rasa malu seperti itu. Wa hunaka adabun azimun yang bagi antan tabiha ilaihi almar'atu khosotan. Berkenaan dengan mengangkat suara ataupun memelankannya, Syekh memberikan penekanan kepada para muslimat, akhwat atau ibu-ibu atau para pemudi. Ya, beliau mengatakan terkhusus bagi mereka, ya, wa huwa daruratut tahakkumi fi sautiha wa fi kalamiha. Pentingnya sekali mengatur suaranya dan bicaranya. Faminal ma'rufi anna ba'dal ulama'i ya'tabiruna sautal mar'ati auratan idza takallamat li ghairi daruratin au hajatin au takallamat bilahjatin khadi'ah. Kenapa kok Syekh itu menitik beratkan khusus untuk perempuan di satu sisi ini? Karena ada pendapat ulama yang mengatakan suara perempuan itu apabila diucapkan dengan nada yang melingkok atau diucapkan tanpa ada hajat dan kedaruratan, maka suaranya adalah aurat. Walaupun ini bukan pendapat seluruh ulama, tetapi pendapat ini itu menunjukkan bahwasannya perempuan itu harus lebih memperhatikan bagaimana mengatur suaranya. Fala takhda'na bil qauli fayatma, ya, alladzi fi qalbihi marad. Ya, jangan engkau melenggok-lenggokkan atau merendahkan, melembut-lembutkan suara kalian wahai perempuan, sehingga memilih yang di hatinya ada penyakit itu memiliki kecenderungan timbul syahwat dan sebagainya. Itu di ayat Al-Qur'an. Fala tahdha'na bil qaul, seperti itu. Wa qad da'aba ahlul fadli wal muru'at an yurabbun nisaa ala alla yasma'a aduyufu aswatahunna. Termasuk perbuatan para orang solihin minal ulama dan minal sulaha, bahwasanya mereka mentarbiyah istri dan anak-anak perempuan mereka agar tamu itu tidak mendengar suaranya. Wa alla yasma'al jiranu aswatahunna, dan agar tetangga itu tidak mendengar suaranya. Wa qad da'abat fudlayatun nisa'i ala mura'ati hadzal ma'na bal i'tadat ba'dul fudlayati an yaktafina binakril bab idza ja'ahum tariqun liyatakallam wa yasma'na duna an yatakallamna wa hadha adabun sa'bun walidzalika lam ya'khud tabi'at ta'mim walakinnah mustahsan 'inda ahlil kamal. Dan bahkan para perempuan yang solihat minal ulama'i was solihat itu mereka ketika ada tamu, mereka menjawabnya dengan mengetuk pintu dari dalam agar berusaha tidak mengeluarkan suaranya. Kemudian mereka memanggil saudara atau suami atau para laki-laki saudara yang dalam rumah agar menerima itu. Ya, walaupun ini berat, tetapi ini yang sempurna bagi yang mampu. Walaupun tidak harus, tetapi ini yang sempurna. Wa mimma yahdutsu adatan bainal jiran an yatasyajaral atfal fayantakilu asyijaru ilan nisa'i summa ilar rijal wa qad yakunu dzalika bainal aqaribi fatataqatta bidzalikal arhamu wa dzalika kulluhu min nuqsanil ukul wa nuqsani tarbiyah. Termasuk permasalahan yang
ditekankan oleh Syekh Said Hawa adalah biasanya terjadi antara anak kita dengan anak tetangga itu kelahi ataupun bertengkar. Kemudian pertengkaran itu sampai ke ibunya, kemudian ke ayahnya masing-masing, dan akhirnya putus persaudaraan antara dua rumah ini hanya gara-gara anak yang bertengkar. Ini adalah tanda bahwasanya akal orang tua tersebut kurang, dan orang tua tersebut kurang memiliki tarbiyah bagi dirinya dan keluarganya. Falau kanat tarbiyatul atfali kamilatan mata sajaru walau kanatil ukul kamilatan mantaqala sijaru ilal kibar. Seandainya tarbiyahnya sudah baik, maka mereka tidak akan berkelahi. Dan seandainya akal-akal para pengasuh atau orang tua itu sudah baik, mereka tidak akan terpanas-panasi. Hanya karena apa? Karena ada pertengkaran di antara anak-anaknya. Kemudian Syekh masuk ke pembahasan menyakiti tetangga, dan saya akan menukil dalil bahwasanya menyakiti tetangga itu termasuk dosa besar. Wa idza'ul jiwari kabiratun tudkhilu sahibaha an-nara wa fil hadithi an Abi Hurairah qala. Lah ini disebutkan hadis tentang bahwasanya menyakiti tetangga itu adalah dosa besar. Qala rajulun ya Rasulullah, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fulanan, ada seorang perempuan, min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Yani hadis ya. Sebentar, kita berhenti sebentar. Setelah ini kami lanjutkan kembali. Ikhwah, kita lanjutkan sebentar ya. Di sini dikatakan oleh Syekh Said Hawa, wa idza'ul jiwari kabiratun tudkhilu sahibaha an-nara. Wa fil hadithi an Abi Hurairah qala qala rajulun ya Rasulullah fulanatun yudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghairu annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Qala Rasulullah hiya finnar. Qala ya Rasulullah fa inna fulanatan yudhkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa innaha tasaddaqu bil athwari minal aqit wa la tu'dhi jiranaha bilisaniha. Qala hiya fil jannah. Baik. Ini ada hadis ikhwah ya. Hadis ini sahih ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, kemudian laki-laki itu mengatakan, wahai Rasulullah, perempuan ini sholatnya banyak, sholat sunnahnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak. Tapi perempuan ini suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah mengatakan dia di neraka. Kemudian ada perempuan yang lain, disebutkan bahwasanya dia hanya puasa wajib, sholat sunnah sedikit, sholatnya yang wajib dijaga, puasa wajibnya jaga, tapi sunnah sholat dan sedekahnya dan sunnah sholatnya sedikit. Tapi dia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya, dan dia suka bersedekah dengan athwar min akid. Akid itu susu yang dikeringkan. Adapun athwar itu artinya potongan-potongan. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan perempuan ini di surga. Al-Imam Al-Qari dalam Mirqatul Mafatih, beliau menuliskan sebuah ibarat yang indah sekali. Kenapa yang pertama itu di neraka, adapun yang kedua itu di surga? Beliau mengatakan idla faidata fi tahsilil fudul wa tadyi'il usul. Apa faedahnya sholat banyak, sholat sunnah banyak maksudnya, tapi dia tidak menjaga yang wajib? Apa faedahnya? Tidak ada. Adapun yang perempuan kedua, dia menjaga dari keharaman dan tetap menjaga yang wajib-wajib. Jadi yang kedua ini lebih mulia daripada yang pertama. Al-ikhwah wal akhwat, al-muslimun wal muslimat rahimakumullah. Kemudian Syekh mengatakan dalam kitabnya, wa idza'ul jiwari yutasawwaru bitashwishi alaihim wa wad'il adza fi tariqihim au inda buyutihim
au fi adami muraati awdaihim ka idharil farah hina yahzanun wa adamil mubalat hina yamrahun ila ghairi dzalika mimma yatanafa ma'arahatil jar. Termasuk bentuk kita tidak menjaga hubungan bertetangga adalah bersenang-senang ketika sedih, atau ketika mereka senang kita tidak peduli, tidak mengucapkan selamat, tidak mengucapkan tahniah, syukur dan sebagainya. Itu termasuk bentuk tidak memperhatikan tetangga. Seperti biasanya Al-Alamah Syekh Said Hawa meringkas poin-poinnya menjadi poin-poin agar sistematis bisa diamalkan dengan mudah. Yang pertama, beliau meringkas di sini menjadi 7 poin. Poin yang pertama, wa bina'an ala ma marra falyulahid ahlul baiti al-muslimuna ma yali. Yang pertama, idza aradatil mar'atu hajatan min rijalil baiti wa hum ma'a dhuyufihim faltuqra'il baba badalan minan nida. Ada perempuan itu ketika menerima tamu itu cukup tangannya diketukkan ke pintu, kalau bisa tidak sampai ada suara, kalau bisa ya itu yang sempurna seperti itu. Yang kedua, idza quri al-babu wa kana fil baiti dzukurun fahumul ladzina yatawallawna ar-radda wa illa faltujibin nisa'u bi aqali qadrin mumkinin minal kalami wa bi sautin la yadhar fihi atharun lidhafin. Kalau terpaksa perempuan itu dia yang harus menjawab salam ataupun tamu, maka dengan suara yang selemah mungkin. Yang ketiga, idza tahawaral kibaru fima bainahum aw sigharu fima bainahum awul kibaru ma'as sighari falyakun dzalika bi khafdi sautin. Apabila tahawara, terjadi diskusi dewasa-dewasa atau kecil-kecil atau kecil dan dewasa, agar dengan suara yang pelan. Wa inna mimma yanbaghi an ya'tadahu ahlul baitil muslim al-kalama al-hamisa bihaitsu yuqabaluna bistiqrabin ay raf'in li sauti sawa'un fi dzalikal munaqasyat awil hiwaru awit talab. Intinya semua perkataan itu pada dasarnya dilakukanlah dengan suara yang pelan. Lakukanlah dengan suara yang pelan, sehingga yang mendengarkan itu butuh bertanya, oh tadi apa yang antum sampaikan lah, seperti itu. Kemudian yang keempat, ada 7 poin. An yatajannaba ahlul bait kullama yuz'iju min taswisin au idha'in au raf'is saut. Segala yang mengganggu, seperti mengganggu, menyakiti, terlalu keras mengangkat suara, segalanya itu harus dihindari. Homisan alla yastakmila ahadun hajiyatal baiti ma'adhojijin mumkinin istinabuhu. Jangan sampai memakai perlengkapan-perlengkapan rumah dengan rame gitu loh, dengan mengganggu ketenangan yang ada di rumah. Yang keenam, alla yu'amilal atfala bi adami mubalatin idza bakau. Jangan membiarkan anak menangis. Yang terakhir, yang ketujuh, wa inna mimma yambagi an ya'tadahu ahlul baiti al-muslimu kitmanal asrar, menjaga rahasia. Ini poin ketujuh, ini paling penting. Tidak boleh anggota rumah itu menyebarkan rahasia rumah ke orang lain, suami istri ataupun orang tua kepada anak. Dan ini ada hadisnya dan akan disebutkan setelah ini. Fakullu ma yajri fil baiti la yambaghi an yatahaddatsa anhu aluhu wa min ahammi ma rakkaza alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalika alla yatahaddatsa zaujani amma yaturu bainahuma faqad jaa fil haditsil ladzi akhrajahu Muslim wa Dawud syarrun nasi manzilatan indallah, seburuk-buruk orang posisinya terhadap Allah di hari kiamat ar-rajulu yufdi ilal mar'ah, suami bersama istri, wa tufdi ilahi, dan istri bersama suami, thumma yang suruh sirahuma, kemudian istri menceritakan tentang suaminya atau suami menceritakan tentang istrinya. Itu adalah seburuk-buruk manusia di hari kiamat, dan hadisnya sahih, dikeluarkan Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Inna hadzal hadits asy-syarif ma'lamun min ma'alimi tarbiyatil baitil muslim
laqad jarat adatu ba'dhin nisa an yatahaddatsna idza istama'na bima lam bagi min umuril hayati zawjiyatil khassah fa bima yadkhulu fi dairatil lagwi aw safahi wa hadha aibun kabir kama jarat adatu ba'di ahli buyut an yafdahu ma yajri fil baiti mimma yusi'u ila sum'atihi wa qad yatahaddatsuna an ba'dhi ahlihi mimma yusi'u ila sum'atihim wa hadha mimma yanbaghi an yahtata fihi ahlul baiti al muslimu fakama anna khafdha as-sauti matlub fakitmanal asrari matlubun. Jadi ini yang poin terakhir, menjaga rahasia anggota rumah itu merupakan perintah yang disuruh oleh syariat Islam, dan itu sesuatu yang sangat tercela apabila seseorang anggota rumah, suami istri menyebarkan rahasia yang ada di rumahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini pertemuan yang keempat. Semoga Allah berikan kita taufik, keberkahan, ridhonya, dan Allah berikan rezeki kepada kita untuk bisa besok melanjutkan pertemuan yang kelima. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.